warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah Metode Penelitian Ekonomi Syariah Kualitatif. Dan pada pertemuan pekan ini kita akan melanjutkan materi yang terkait dengan metode pengumpulan data, di mana kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai metode wawancara, maka pada pekan ini kita akan membahas metode observasi ya. Namun sebelumnya mari kita sama-sama untuk meningkatkan keimanan sehingga hikmah kita bisa menjadi imun. Allahumma amin. Baik, rekan-rekan mahasiswa, sebelumnya akan kita lihat terlebih dahulu. Saya kenalkan kepada saudara, ini adalah Haji Abdul Ghaffar. Mengenakan peci, berjenggot ya. Kemudian satu lagi ada Christian Snokhorgronje. Ya. Kalau dilihat dari namanya, mungkin saudara sudah bisa menebak misalnya agamanya apa, kemudian dari bangsa mana, dan seterusnya. Namun yang perlu diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa bahwa sebetulnya di antara Abdul Ghaffar dan Christian Snokhorgronje ini pada dasarnya adalah satu orang yang sama. Jadi antara Snokhorgronje dengan Haji Abdul Ghaffar itu sebetulnya adalah satu orang yang sama, tetapi namanya berbeda, tampilannya juga tidak sama, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah kapan dia berperan sebagai Abdul Ghaffar dan kapan kemudian dia berperan sebagai Christian Snokhorgronje ya. Nah, dia berperan sebagai Abdul Ghaffar itu ketika dia bersama dengan orang-orang atau masyarakat Aceh pada masa penjajahan kolonial Belanda. Jadi ketika bersama-sama dengan masyarakat Aceh, dia menggunakan nama Abdul Ghaffar. Tetapi ketika dia kembali ke komunitasnya, berhadapan dengan para jenderal, para pimpinan, para penjajah kolonial Belanda, kita sebut seperti itu, maka nama yang dia gunakan adalah Christian Snokhorgronje. Nah, pertanyaannya kemudian adalah mengapa kemudian Snokhorgronje ini mengubah namanya menjadi Abdul Ghaffar ketika masuk ke masyarakat Aceh ya. Jadi ini singkat kata sajalah ya. Pemerintah kolonial Belanda itu kesulitan untuk menaklukkan Aceh. Di salah satu daerah yang sulit untuk dijadikan sebagai daerah kolonialisme, daerah koloni adalah Aceh. Kemudian pemerintah Belanda itu mengutus ya si Snokhorgronje agar mempelajari bagaimana orang-orang Aceh di sana. Nah, kemudian Snokhorgronje datang ke Aceh mau meneliti masyarakat Aceh. Seandainya Snokhorgronje itu datang ke Aceh dengan nama Christian Snokhorgronje, dengan tampilan atau pakaian seperti itu, kemudian agamanya juga masih agama Nasrani atau Kristen, ya mohon maaf ini kalau konteks dulu ya, kita membahas terkait dengan agama seseorang. Kemudian dia datang satu bangsa dengan bangsa atau negara yang menjajah Indonesia, ya bisa dipastikan dia pulang dengan selamat saja sudah bagus dari Aceh ya. Mungkin dia akan ditolak dan seterusnya. Nah, oleh karenanya kemudian Snokhorgronje itu mengubah namanya menjadi Abdul Ghaffar. Dia naik haji, kemudian ada titel haji di depannya. Dia mempelajari Islam dan seterusnya. Untuk apa? Agar dia bisa masuk membaur dengan orang-orang Aceh saat itu. Dalam proses untuk apa? Dalam kepentingan apa? Dia masuk ke Aceh dalam rangka untuk meneliti masyarakat Aceh, bagaimana orang Aceh, bagaimana struktur kehidupan orang Aceh dari politik, ekonomi, budaya sampai dengan keagamaannya, sehingga ini nanti akan dilaporkan kepada kolonial Belanda bagaimana caranya untuk mensikapi atau menyusun strategi politik agar bisa masuk ke Aceh. Nah, hasil dari riset itu kemudian dia laporkan dalam sebuah tulisan dan juga dicetak dalam buku yang berjudul ini bahasa Belanda ya, Die Acehers atau masyarakat Aceh ya. Oke, kita simpan ya cerita ini, kita lanjut pada cerita yang kedua. Ya, ini tadi Haji Abdul Ghaffar ya. Jadi ada beberapa nasihat Ghaffar kepada pemerintah kolonial Belanda hasil dari temuan yang dia lakukan atau riset yang dia lakukan di Aceh.
Baik, kemudian yang berikutnya, nah ini adalah pimpinan suku disebut dengan Obahoro. Sementara ini ya, yang ini adalah Wayne Sergeant, seorang antropolog dari Amerika Serikat. Nah, awalnya dia masuk ke Indonesia itu dengan visa sebagai seorang wartawan yang ingin meliput orang-orang di Papua sana ya. Nah, tetapi untuk bisa masuk ke Papua dengan status sedemikian, dia tidak bisa masuk secara intens, tidak bisa masuk secara mendalam, apalagi kemudian ada beberapa konflik atas kehadiran yang bersangkutan. Maka untuk bisa masuk ke komunitas di suku Obahoro ya, yang ada di pedalaman Papua, maka kemudian Wayne Sergeant ini menikahi kepala sukunya. Jadi ini adalah pasangan suami istri. Nah, karena dia sudah menjadi istri kepala suku, maka tentu ini memudahkan dia untuk bisa berbaur, untuk bisa berinteraksi masuk ke dalam sistem masyarakat di suku Obahoro. Nah, singkat kata singkat cerita, pernikahan si Wayne Sergeant dengan kepala suku ini menjadi polemik ya. Mengapa? Karena pernikahan yang dilakukan oleh Wayne Sergeant ini tidak dilandasi dengan rasa cinta, dengan kasih sayang, bukan bertujuan untuk memperoleh keturunan, tapi apa? Sekedar sebagai cara agar dia bisa melakukan penelitian di masyarakat pedalaman Papua, di mana penelitian itu kemudian dia tulis dalam sebuah buku, People of the Valley. Nah, oke, terlepas dari kontradiktif ya, penelitian yang dilakukan oleh Senok Horgronya atau Haji Abdul Ghaffar tadi dengan Wayne Sergeant ini, ya ada plus minusnya. Tetapi dari satu sisi kita bisa melihat totalitas, perfeksionisme, profesionalisme dari seorang peneliti ketika dia melakukan proses penelitian di mana dia masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam komunitas yang dia teliti, apapun dia lakukan. Agama baru, nama baru, haji dilakukan, bahkan perkawinan, sesuatu yang sakral, itu pun dia lakukan demi untuk bisa memperoleh data, bisa melakukan penelitian. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh Senok Horgronya maupun oleh Wayne Sergeant dalam upaya dia untuk memperoleh data, itu adalah dengan melakukan observasi, tentu selain wawancara ya. Jadi dia bisa melakukan wawancara, melakukan observasi dengan maksimal setelah dia betul-betul masuk ke dalam sistem atau komunitas yang dia teliti. Nah, ini satu hal yang perlu kita perhatikan bersama dalam konteks proses penelitian ya, bukan walaupun tadi ada kepentingan kolonialisme, kemudian ini oleh sebagian orang dikatakan merendahkan nilai perkawinan dan seterusnya, tetapi yang bisa kita pelajari adalah bagaimana totalitas tadi ya, profesionalisme dan seterusnya yang dia lakukan untuk bisa menghimpun sebuah informasi, sebuah data untuk menyusun sebuah laporan penelitian. Luar biasa ya. Itu dari satu sisi. Kalau sisi yang lain, oke lah, mungkin ada hal yang perlu dikritisi. Nah, pada pertemuan ini, saudara, kita akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah pengertian observasi. Jadi, observasi itu apa? Kemudian, apa saja yang diobservasi? Kemudian, yang ketiga adalah jenis-jenis observasi serta penggunaannya. Dan yang keempat adalah 5 aspek yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti ketika dia akan melakukan observasi. Nah, selengkapnya nanti akan kita bahas dan silahkan disaksikan di video yang kedua. Terima kasih.